Hari ini kita mau komparasi dua mobil bos-bos tambang nih. Betul sekali. Ya, di samping kita udah ada Mitsubishi Triton. Dan di sebelah kita udah ada Ford Ranger Raptor. Tapi tunggu dulu. Raptor yang kalian lihat ini bukan yang varian paling tinggi, yaitu yang V6 Turbo. Bensin tuh Pan yang suaranya gahar banget. Ya. Ini adalah varian yang di bawahnya sedikit, Pan. Betul, ya diesel 2000 cc. Betul sekali. Biturbo. Ini biturbo. Karena kita mau nyandingin dia sama Triton, ini variannya Ultimate, mesinnya juga diesel. Ya, betul. Nah, ini emang sebenarnya komparisinya kalau misalnya secara harga itu emang jauh, Pak. Timpang sekali. Tapi kalau secara spesifikasi dilihat-lihat mungkin masih ada lah. Iya, kemiripan-kemiripan. Dari segi tenaga mirip-mirip, CC Ya. sama, ya kan? Ya, jadi Sama-sama turbo. betul. Jadi kalau misalnya kalian bos tambang atau bos kebun, tonton terus sampai habis videonya. Gua Taufan. Dan gua Hadi. Welcome back to Mobil 123. Oke bos geng, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tampilan eksterior. Betul, fascia depan. Ya, kita ngomongin fascia depan dulu. Nih, Mitsubishi Triton udah yang paling baru tampang. Kalau misalnya dulu-dulu mirip sama Pajero, sekarang udah punya tampilan Dia punya baru. muka sendiri, Pak. Jadi sendiri. nggak mirip-mirip lagi nih sama Pajero. Betul. Jadi secara bahasa desain dia tetap dynamic shield nih ya. Kalian bisa lihat X-nya gitu ya. Cuman emang lebih gahar gitu, Pak. Grill lebih gede, juga lampunya juga sekarang cakep ya. Cakep. Kayak expander sih sebenarnya, expander. Ya kalau gue sih jujur-jujuran aja daripada generasi sebelumnya ya, Triton gue lebih suka ini jauh. Gagah tapi manis gitu. Betul. Dan emang ini lampunya terang nih, Pak. LED dual gini, yang versi barunya dibanding Pajero. Sekarang kita pindah ke Ford Ranger Raptor ini, Ya. Pak. Sebenarnya kalau dari segi fisik sama yang V6 itu nggak beda jauh, Pan. Atau sama aja lah bisa dibilang. Emang kelihatan banget double cabin Amerikanya. Lihat dengan grill-grill honeycomb-nya, cladding plastik, terus lampunya tuh kayak C-shape gitu, C-shape. Jadi itu dia kepotong sama grillnya di sini di tengah nih, Pan. Dia dual atas bawah, udah performance LED juga. Terus di bagian bawah nih grill-grillnya juga ada motif-motif honeycomb dan dia juga ada bolong di tengah nih, Pan. Ya, karena di situ ada intercooler. Betul sekali. Cakep banget sih. Terus di bawah dikit nih udah ada fog lamp nih. Iya. Di bagian depannya tuh ada tulisan Ford gede. Biar kalian pada tahu ini mobil Betul, Ford. ini mobil Jumawa gitu, Ford gitu. Siapa yang nggak kenal Ford gitu? Iya, kalau saya tampilan depan emang awalnya gue udah mikir tuh Triton double cabin yang baru tuh cakep banget. Terus begitu disandingin sama Ternyata ada yang lebih gagah. Tapi sebenarnya seperti ini, teman-teman. Itu semua adalah perspektif kalian masing-masing. Ya, Kalian suka yang mana? Kalau kalian suka yang gagah-gagahan, ini sih jelas gagah. Ya. Tapi kalau kalian butuh yang manis-manisan atau agak. dipakai di jalan tuh masih mudah dilihat mata itu ya, kalian bisa beli Triton. Tuh, dan sebenarnya ini masih bisa dikulik-kulik nih, karena kan emang kelihatannya basic ya. Ya sebenarnya mobil ini tuh dandanable. Dandanable atau jadi bisa dimodifikasi gitu. Kalian mau tambahin over fender gitu Ya, kayak kayak betul. Ranger Raptor terus ganti ban AT yang agak ini ya. Yang gedean. Gedean kayak misalnya pakai BFG ya kayak si Raptor, mungkin kelihatannya bakal lebih gagah lagi nih Betul. mobil. Oke bos geng, inilah bagian samping dari kedua mobil. Betul sekali. Terlihat sekali signifikannya ya, teman-teman. Iya, bedanya signifikan, Pak. Iya. Karena si Ranger Raptor itu seperti yang kalian lihat bannya udah BFG AT KO2. Yang emang profilnya lebih tebal nih dibanding si Grand Track dari Triton. Betul sekali. Dan tadi lagi-lagi kita sudah bahas juga karena mobil ini menggunakan ban AT, jadi kelihatan lebih gagah juga dari samping, Lebih Pan. gagah. Ini AT juga, cuman AT-nya masih yang halus. Itu kan AT halus. Ini kan tapi kelihatan, Pan, AT-nya AT yang bener-bener rough gitu. Terus juga kalau si Raptor ini, dia di sampingnya udah ada over fender. Udah ada over Tuh yang fender. tadi kita udah bahas juga, ada cladding plastik juga. Terus juga Sampai emang ke depan. bodinya secara keseluruhan dia emang rada-rada gembung Bulky, Pan. Bulky. Jadi emang dari depan tuh kayak Gitu. kalau kotor si gitu. Triton emang dia lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, kotak-kotak gitu. Cuman emang itu yang bikin dimensi mobil ini beda. Karena si Triton itu panjangnya 5.305 mm dengan lebar 1,8 meter. Sedangkan si Raptor ini tuh 5381, Pan. Ya. Nah, lebarnya sendiri tuh 2208 mm. Jadi atau udah 2208 mm. 2 meter. Hah? Udah 2 meter. Udah 2 meter sendiri. Jadi emang lebar banget Lebar banget di mobil. Kalau misalnya nanti di samping-sampingin emang kelihatan sih Kelihatan. bedanya. Mumpung lagi bahas samping nih, Pan. Ya. Kita bahas muatannya nih, Pan. Ya, baknya. Karena emang namanya double cabin, ya yang paling utama ya ini buat Iya, baknya yang dihitung. Berapa nih angkut muatan? barang. Kita banyak-banyakan muatan nih, Pan. Coba. Tingginya berapa? Nah, kalau Triton itu dia lebarnya 1470 mm, tingginya 475 mm, dan panjangnya untuk yang tipe Ultimate ini dia 1520 mm. Nah, sebenarnya lebih besar, Pan, si Raptor. Ya. Ini kalau kita ukur-ukur, itu tuh panjang tempat barangnya itu sekitar 1564 mm. Lebar tempat barangnya itu 1584 mm, sedangkan kedalamannya itu 530 mm. Jadi emang overall masih gedean si Ranger Raptor sih. Betul. Ukuran baknya. Cuman tipis-tipis aja. Paling kalau misalnya kalian usaha gitu ya, misalnya biasa bawa pasir 60 liter gitu, itu bisa 62 atau 63. Tapi yang bikin beda dan ini bisa muat lebih banyak, Pan, Ya. adalah nih, kalau lu ngelongok ke dalam,
dia cegokan yang roda, ini lebih tipis Pan, jadi muatnya lebih banyak. Sedangkan si Triton, tuh dia lebih luas ke belakang kan. Kalau si Raptor itu tuh cuman gitu doang, pendek, lebih pendek lah. Tapi Triton bukan tanpa keunggulan, karena dia secara ground clearance masih nggak setinggi Raptor. Jadi muat barangnya lebih gampang di Triton. Kalau si Raptor karena tinggi, jadi kita ngangkat agak lebih effort tuh. Iya. Jadi kalau misalnya kalian kuli-kulinya gitu ya, kuli-kulinya, enakan naikin ke Triton daripada ke Raptor gitu. Iya, karena dia lebih pendek. Betul. Dan ya itu. Kalau secara pintu bagasinya juga lebih gede nih Pak. Lebih gede, betul. Jadi bisa turun lebih banyak gitu. Ngebahas bokong, Bos Geng. Iya, Bos Geng. Nah, ini udah 2 mobil udah kita adepin belakang. Iya. Sekarang bukan head to head tapi bottom to bottom. Memang kalian bisa lihat ya, tadi kita udah bahas baknya. Ini soal mengangkut barang. Ya. Kalau misalnya kita buka, tuh. Lebih pendek itu. Lebih pendek ini. Lebih pendek itu. Jadi kalau misalnya kalian kuli-kulinya ya gitu ya, nggak terlalu sakit di pinggang kalau misalnya mau naikin barang. Encok lah. Kayak gitu misalnya di Triton ini dia ada hooknya juga, udah tersedia buat ngaitin itunya. Wah, tenang, di sini juga ada. Nah, tinggal buka ininya nih. Tas. Jadi ngiketnya di sini nih, Pan. Pakai hook. Lebih sophisticated lah dia. Iya, jadi lebih tertutup. Lebih tertutup. Kalau nggak kepake tuh lebih estetik. Lebih estetik. Dan ngomong-ngomong estetik, dia juga di bagian belakangnya ada colokan, Pak. Nah. Jadi kalau misalnya kalian mau overland gitu ya, atau apa sih, camper van gitu lah ya. Ini lebih siap sih kayaknya. Betul, dan kalau mau nyalain tuh dari atas tuh, Pan. Iya. Kabin di bagian atas tuh ada kayak switch gitu, kayak kokpit pesawat. Aux switch, ya, aux switch itu tinggal dinyalain aja tuh. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau masang light bar, kalau misalnya mau masang lampu-lampu proji kata anak sekarang. Proji. Ini lebih gampang nih, karena emang buat switchnya udah ada tersedia. Oke, kita bahas tampilannya lagi. Ya tadi udah gue bilang kalau si Triton itu dia kotak-kotak, lurus-lurus, lempeng-lempeng aja. Oh itu emang kan banyak. Lebih gagah aja sih. Tapi kalau jujur-jujuran Pan ya, kalau lihat dari segi belakang, karena lampunya itu lebih modern Pan desainnya daripada si Triton, dia lebih jumawa aja gitu Pan. Apalagi dengan emblem ini nih yang bikin orang takut nih, Raptor. Ini nih. Jurassic Park. Jurassic Park. Tapi gagah gitu. Triton nggak kalah menarik Pak. Iya, Triton karena nggak dia kalah menarik. Desain lampunya juga udah baru nih, cakep. Dan kalau misalnya lampu remnya ditekan, dia ada T-nya. Dan kalau misalnya kalian lihat nih di bagian pintu baknya, dia tuh ada ala-ala apa ya, bilang ducktail bukan juga sih ya. Sebenarnya kalau misalnya di katalog ini namanya trim tube. Trim tube. Iya. Mungkin itu fungsinya buat memudahkan kita buka tutup kali Pan ya, buat megang gitu. Iya, jadi kesannya lebih sporty aja gitu, kayak sporty. ada ducktailnya. Situ juga ada sih dikit-dikit, tipis-tipis. Ya nggak ada Pan, ini nyatu sama pintu. Kalau itu kan tambahan. Iya sih, cuman ada ininya, ada cedokannya. gitu. Tapi emang ya, kalau kita ngomongin manis-manisan, si Triton ini emang lebih manis Pan. Karena dia masih ada aksen-aksen chrome-nya. Contohnya di handle pintu tuh, emblem Mitsubishi-nya di emblem Tritonnya di tulisan sebelah kanan. Sedangkan si Raptor ini nih bener-bener kereng gitu, hitam semuanya. Nggak ada tuh aksen-aksen chrome. Jadi sebenarnya ya, meskipun ini harganya lumayan beda jauh, sebenarnya kalian di Triton juga nggak malu Pak. Enggak, orang keren kok mobilnya Triton. Iya, itu lebih mahal aja. Emang lebih mahal aja ini. Buat sebenarnya gini sih Pan, kalian naksir banget ya sama Raptor. Wah, gila yang Venom harganya mahal juga ya, 1,3 M. Duit gue kurang 100 juta lagi, beli ini aja. Kurang 100 juta, sama model ya. Cuman kalau misalnya kalian mau kembaliannya banyak gitu ya, ini bisa dapat 2 Pak. Betul. Jadi ya, kalau misalnya dari segi ekonomis, ini sih lebih oke. Iya, ekonomis. Oke Bos Geng, sekarang kita bahas bagian dapur pacu atau mesin hat ya. Betul sekali. Si Mitsubishi Triton ini berbeda sama Pajero yang sekarang lagi dipasarkan sama MMKSI. Dia itu mesinnya udah 4N16. Oke. Alias mesin yang paling baru, Euro 5, dan tenaganya emang lebih gede nih dibanding Pajero. Untuk pertama kalinya nih, Triton pakai mesin yang lebih baru dibanding Pajero. Berapa Pan angkanya Pan? Nah kalau misalnya ngomongin tenaga, dia itu 181,4 HP dan torsinya 430 Nm. Lebih gede beneran ya daripada yang lebih gede. Pajero? Mesinnya sih halus Pak. Halus Beda lah sama Pajero, itu udah halus sebenarnya, tapi ini lebih mantap. Emang getarannya minim nggak Pan? Tadi kan lu cobain mobil minim ini. Banget. Minim, dan ini kalau misalnya kalian lihat di belakang ada emblem clean diesel, dan emang terbukti dia emang dieselnya minim emisi. Berarti bisa dibilang ini tuh all new Triton ya Pan ya? All new Triton. Mesin baru, desain baru, betul. Segalanya serba baru ya kan? Iya, dan sayang banget nih Pajero belum pakai mesin ini karena ini mesinnya potensial. Betul. Nah sekarang kita bahas Ford Ranger Raptor yang 2.0 diesel. Mobil ini dibekali oleh mesin 2000 cc diesel turbo, 4 silinder, biturbo ya.
Kita ngomongin nih, jadi 2 pan turbonya. Sequential tuh atas bawah. Ya, karena ini kan masih single tapi udah variabel geometri. Betul. Dengan transmisi 10 percepatan. Tenaganya, sebenarnya tenaganya nggak gede-gede banget, Pan. 207 horsepower dengan torsi sebesar 500 Nm. Ya, udah lebih dari cukup lah buat ngangkat sapi juga cukup bisa. Banget. Tuh. Orang gue kemarin sempat nyoba mobil ini di tol, 145 km per jam tuh gampang banget. Gampang. Memang torsinya gede dan enaknya tuh karena percepatannya banyak ya, Bos Geng. Sampai 10. Jadi smooth, Pan. Iya. Smooth banget naiknya tuh, jadi nggak perlu dibecek gini, diurut aja. Mobilnya lama-lama naik tuh speednya. Itu emang triknya dulu kan Mercy ya, yang percepatannya banyak-banyak itu emang biar halus sampai 9 G-tronic. Nah ini emang 10 percepatan, Pak, bayangin aja. Lu bayangin aja, Pan, ya, mobil dengan tenaga seperti ini, HP-nya nggak gede tapi torsi gede, itu lari bisa gitu. Bayangin yang versi tertingginya, Pan, yang V6 3000 cc. Twin turbo tuh, Pan. Betul. Dan kita waktu itu pas dia ada acara media drive itu dibawa sama JJ ya. Wah, gila tuh mobil sih, gila. Gua sampai nggak menduga ada double cabin bisa kayak gitu di Indonesia. Iya, betul. Dalam kondisi standar makanya. Itu standar ting-ting tuh. Dan kalau misalnya ngomongin performa, sebenarnya si Triton ini dia variannya banyak, Pak. Ada yang HDX, itu yang heavy duty. Ada yang GLS, ada yang GLX. Nah itu torsinya beda-beda meskipun mesinnya sama. Betul. Jadi ada yang torsinya cuma 200, ada yang 300. Cuman uniknya yaitu settingan ECU-nya yang dibikin berbeda. Jadi si torsi puncaknya tuh RPM-nya makin rendah, makin frame-nya makin rendah, dia torsi puncaknya makin rendah. Jadi kayak yang HDX itu dia 1000, Pak. Udah torsi puncak, jadi lu colek dikit tuh sumeng. Gila. Gitu. Nah, sedangkan kalau si Raptor sendiri tuh hanya 2 versi, Pan. Kita ngomongin Raptor ya, emblem Raptor di belakang. Itu hanya 2. Ya, tadi gue bilang yang V6 itu yang di atasnya, dan ini yang varian keduanya. Ya, yang karena kalau ngomongin Ranger sendiri, dia itu masih ada yang wall track juga ya, dan ada yang buat mining juga. Betul. Yang basic banget. Ini udah bisa dibilang sama-sama versi tertinggi dari mesin diesel. Betul. Itu sih, Bos Geng. Impresi berkendara Bos Geng plus interior. Impresi berkendara Bos Geng plus interior. Jadi Bos Geng, interiornya sendiri tuh menurut gue sporty abis ya, Pan, ya? Sporty abis nih mobil dalamannya. Dia tuh senada dengan warna yang di luar, warna oranye juga. Dia ada list oranye tuh di bagian kisi-kisi AC, terus di joknya, di setir. Tuh, lihat saking sporty ya, Pan, dia ada garis oranye di tengah yang menandakan kalau setirnya lurus kayak di mobil-mobil balap. Setir-setir balap gitu. Cuman kalau misalnya kalian beli mobilnya warna lain selain oranye tetap oranye. Tetap oranye juga. Ya, menandakan oranye itu adalah Raptor gitu. Iya, kalau merah racing ini oranye adalah Raptor. Betul sekali. Terus juga nih kita ngomongin dari dashboard dulu ya. Build quality-nya sih emang beda banget ya kalau mobil Amerika tuh, Pan, ya. Iya. Dia tuh cenderung masih banyakan plastik. Banyak plastik, tapi memang di mobil ini tuh sudah dilapis juga nih, Pan. Semacam sweat Alcantara mungkin ya, ala-ala gitu ya. Terus juga ada beberapa motif karbon. Ini motif nih, teman, bukan karbon. Di bagian dashboardnya ala-ala biar juga. manis-manis saja. Kisi-kisi AC-nya juga simetris gitu atau ya. Dia tuh mirip sama grill depannya. Dia ini kayak honeycomb gitu tuh modelannya. Cakep sih, cakep. Terus juga yang gua notice ya, ini mobil tuh banyak banget tulisan Raptor nih, Pak. Betul sekali. Itu dia, makanya mobil ini terlalu narsis, Pan, menurut gua. Jadi baik tulisan Raptor ya menandakan kalau kita lagi ada di dalam Raptor. Takut banget orang lupa kali ya. Wah, saya di dalam Corolla Twin Cam. Enggak lah, masih di Raptor. Enggak, masih di Raptor. Nggak mungkin kalian lupa membeli mobil seharga 1 M-an untuk double cabin, itu kalian lupa ini mobilnya Raptor gitu. Kalian harus inilah percaya diri. Betul sekali. Mobil ini karena emang kesannya nyetir mobil ini gue udah nyoba juga, dia tuh gagah banget kesannya. Karena setirnya tebel, terus ada pedal shiftnya ya kan. Terus juga tuas transmisinya tuh kayak buset, kayak megang mouse gaming, gede bener. Ini mobil? Iya, tuas transmisinya. Tuh, modelnya tuh kayak cockpit pesawat gitu, mouse gaming. Cuman memang yang gue notice, Pan, ini yang agak susah itu adalah mungkin ini beberapa orang aja kali ya kekurangannya. Saat gue kemarin nyoba parkir naik mobil ini, jadi saat gue dari demo ke R itu kadang suka kebablasan, Pan, karena terlalu enteng ininya. Nggak ada resistensinya ya? Udah masuk truk gitu, gue lepas gas, ternyata parkir, Pan. Jadi ngeguber doang mobilnya, malu kan kita jadinya. Gitu sih. Terus juga ini mobil juga udah ada pedal shiftnya. Ngomongin soal fitur-fitur, mobil ini juga cukup lengkap. Ada dari mulai FCW, line keeping assist, terus ada adaptive cruise control juga, Pan. Ya, ini lebih paripurna lah ya. Ini tuh juga cukup besar nih, sekitar 12,1 incian yang sudah terkonektivitas sama Android Auto. Jadi Apple CarPlay juga udah bisa. Kita bisa Bluetooth nih ke sini nih, gampang banget. Ya, emang gede banget sih, Pak. Gede. Ya kalau Amerika sih sekarang yang gue notice emang dia layar infotainment sekarang gede-gede banget. Posisi duduknya ini juga cukup banget buat nyari posisi duduk yang ergonomis karena sudah elektrik, Pan. Dan dia joknya itu modelan semi bucket seat. Ya. Yang pegangan ya, karena dia mungkin size-nya masih size agak luar, itu tuh nyaman, Pan. Tuh. Iya. Ya kupingannya lebar sih dan panjang gitu. Betul. Emang ngejaga banget gitu. Jadi emang wajar aja
kalau misalnya mobil ini tuh kesan di dalamnya tuh sporty. Betul sekali. Kalau misalnya impresi berkendara, Hat? Impresi berkendara, karena mobil ini sudah menggunakan suspensi Fox 2.5 yang bisa gue banggakan. Ya worth it sih Pan, karena harganya juga di atas 1M. Kalau stoknya nggak bagus mah bakar aja. Betul. Ini emang stok aftermarket yang emang harganya nggak murah. Nggak murah, enak banget. Karena di ajang-ajang balap juga di off-road tuh sering dipakai juga merek Fox. Dan ini juga bukan yang entry level, ini yang Fox 2.5. Betul sekali. Meskipun nggak seenak yang V6 Hat ya. Karena yang V6 emang Fox juga, cuman dia kayaknya ada electrical adjustable gitu, kayak ada semacam jadi dia sensornya gitu, bisa ngatur mempelajari medan otomatik. tuh yang Betul, V6 tuh. mempelajari medan. Oh ini kan ya kita yang belajar. Dari segi tenaga nih ya 2000 cc di atas rata-rata sih Pan. Menurut gua tenaganya instan ya kan. Terus dia juga sequential turbonya, ada anti lagnya. Jadi emang pol lah ini kalau misalnya soal performa tuh emang ya untuk ukuran double cabin kayaknya nggak ada lawan sih ya. Lagi-lagi yang V6 harus kita sebut ya karena itu yang varian yang superiornya, yang paling wahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi performa sendiri ini itu nggak beda jauh lah sama yang V6 Pan. Ya. Karena torsinya emang udah gede kan. Ya, torsinya gope. Jadi ya emang udah lebih dari cukup lah. Kalau misalnya mobil ini tuh buat sehari-hari, buat nanjak-nanjak, buat off-road ringan gitu, ini udah oke banget. Dan karena bannya udah BFG, jadi ya emang mobil ini udah siap banget buat diajak tempur gitu kan. Betul sekali. Nggak perlu banyak modifikasi. Diajak ke kota-kota juga bannya nggak berisik, ya kan, di aspal. Oke bos geng, sekarang kita udah ada di dalam Mitsubishi Triton. Betul sekali. Sekarang kita pindah mobil nih bos geng. Ya, kalau bisa dibandingin sama Raptor ya. Ini lebih minimalis sih interiornya. Lebih simple sih. Lebih simple. Tapi bukan berarti jelek ya. Enggak. Karena hitungannya untuk sebuah double cabin ini tuh interiornya oke desainnya. Kalem aja, kalem. Dia lebih modern tentunya. Karena ini udah bahasa desain Mitsubishi yang baru nih, banyak hexagon, kotak-kotak kayak gitu. Betul. Dan lebih banyak soft touch ya Pan ya? Ya. Ketimbang si Raptor. Bener, kalau misalnya kayak di trim pintu nih, dia emang atasnya dia masih hard plastik, cuman bagian bawahnya nih dia udah soft touch nih. Yang gue suka nih Pan ya, gitu. Stitchingnya Pan. Emang kalau Mitsubishi bikin build quality interior tuh bagus ya, nggak pernah jelek gitu. Emang kalau misalnya dibanding rival-rivalnya dia emang kalau secara harga cenderung ya mahal lah ya. Betul. Kayak X-Force aja kan dibilang wah mahal. Tapi emang build quality Mitsubishi emang lebih bagus dibanding rival-rival yang setaranya dia ya. Jadi ya wajar-wajar aja sih. Terus kalau misalnya posisi mengemudi berkendara ya commanding seperti layaknya double cabin. Terus yang gue suka dia instrumen clusternya sekarang lebih modern. Ya. Oh iya, nice. Ada digitalnya juga ya. Ya udah ada digitalnya di bagian tengah. Terus juga layar infotainmentnya ini udah ngikutin desain X-Force nih ya. Desain X-Force, expander. Dia secara fitur udah lumayan lengkap. Kayak ada Apple CarPlay segala macem. Cuman ya ini males aja gitu. Betul. Nggak lebay gitu kayak sama ini Pan yang gue notice ya Pan ya. Ini posisi joknya emang lebih kecil dari Raptor ya? Lebih kecil. Walaupun dia modelannya semi bucket seat juga. Semi bucket, cuman dia nggak terlalu meluk sih kalau misalnya badannya segede gue. Ya mungkin kalau badannya segede lu kelewatan kali ya kalau guncang-guncang. Tapi kalau gue mungkin pas-pas aja kali ya. Iya, mungkin kalau misalnya orang Asia kebanyakan ini udah cukup sih. Terus dia bagian AC digital udah. Dan tombolnya nih kayak ini sih kayak knob pesawat ya kayak di Raptor juga kan auxiliary buttonnya mirip-mirip gini, ada mode berkendara meskipun cuma eco sama normal. Tapi ya lagi-lagi ada 4x4-nya. Dia bisa 2H, 4H, 4L plus ada lockernya. Nah, sekarang kita ngebahas duduk di belakang nih bos geng. Ya. Ini kan tinggi lu 179 dan ini posisi duduk terbaik lo kan? Ya. Ini dapat itu akomodasi penumpangnya. Ini surprisingly legroomnya 5 jari Pan. Dan headroomnya itu sekitar 10 jari. Walaupun memang posisi duduknya ya standar double cabin lah, kita tegak, nggak bisa relax. Dan kakinya gantung. Iya, wajar sih namanya double cabin kan. Betul. Karena emang dia kan ya pada kitahnya atau pada fitrahnya dia itu adalah sebagai mobil utility. Ya, betul. Buat ngangkat-ngangkat sapi, buat ngangkat sembako, sak semen, pasir. Banyak buat mobil tambang juga bisa. Buat mobil tambang. Jadi ya untuk sebuah mobil tambang ini ya enak, fitur banyak. Terus juga ya soal impresi ini mobil nyaman gitu. Kalau misalnya si Raptor kan agak lebih sporty, bandingannya lebih rigid. Nah ini suspensinya cenderung dewasa, cenderung empuk lah. Standar limbungnya double cabin lah. Nih, limbung-limbungnya sih masih ada. Meskipun udah better ya dibanding Triton sebelumnya. Ini juga Pajero juga masih ada rasa-rasa begini ya Pak. Jadi ya wajar-wajar aja gitu. Kalau impresi berkendara ya Pan?
Ya itu sama tadi fitur-fiturnya tadi belum lu sebutin tuh. Ya itu tadi kan bandingan. Kalau secara tarik-tarikannya itu dia ya itu lebih lincah sih, karena kan dia udah pakai mesin baru, tenaga dan torsinya lebih gede, meskipun lebih halus. Cuman yang jadi catatan buat gue ini ya rasio giginya sih double cabin banget. Jadi kayak ada beberapa case dimana dia tuh kayak bingung gitu, nih mobil apa, ini orang minta naik gigi apa enggak ya gitu. Jadi kadang tuh nahan kayak 2000. Hal itu tuh yang gue temukan sama di Raptor gitu. tuh Pan, sama. Jadi kadang tuh dia nahan gigi terlalu lama. Kalau kita jalan pelan nih, cruising pelan nih, ya mungkin bisa jadi karena salah satunya adalah transmisinya terlalu banyak Pan. Ya kalau Raptor ya. Kalau ini kan jadi, ya ini kan emang giginya kasar aja karena gigi kan kasar. Kalau si Raptor itu karena percepatannya banyak gitu, 10 gitu. Terus juga nih ya, buat kalian juga nih bos geng, walaupun mobil ini sama-sama bermesin 2000 cc, tapi memang perbedaannya itu jelas tenaganya Raptor lebih besar karena dia itu sudah menggunakan biturbo yang tadi udah kita bahas Pan. Dan juga kenapa dia tarikan bawahnya enak, karena dia tuh ada anti lag turbonya Pan. Ya, cuman nggak meledak-meledak ya. Nggak meledak-meledak, nggak beletak-tak gitu tuh. Gitu. Jadi overall kalau misalnya ngomongin impresi ya, ini mobil kalau bisa disimpulin sih nyaman sih. Nyaman. Bahkan gue bisa bilang ya sama Pajero ini, beda-beda tipis lah. Bahkan ini gue lebih suka naik mobil ini dibanding Pajero baru. Karena ya itu Pajero baru kan secara platform masih yang lama kan. Ini platformnya baru, Pak. Nah kalau misalnya ngomongin fitur, dia emang nggak bisa dibilang lengkap banget sih. Cuman sudah ada. Jadi kayak front collision warning, blind spot warning itu udah ada semua lah. Pokoknya ada basic itu dia udah tersedia nih di varian Ultimate. Berarti cukup lah ya. Ya kayak airbag gitu ada lengkap juga ya. Sama lah sama kayak Raptor juga. Udah gitu. Banyak. Terus ya itu tadi kan lu sebut ada locker. Jadi ini mobil lebih capable buat menghadapi rintangan-rintangan yang lebih advance lah gitu. Ya bang, demikianlah tentang komparasi tipis-tipis kita yang sebenarnya nggak bisa dikomparasiin karena memang dari segi harga jauh sekali timpangnya. Satu komaan, yang ini 5 jutaan. Betul sekali. Tapi memang dari segi konfigurasi mesin dia mirip-mirip lah, sama-sama 2000 cc-an. 2000 cc-an, terus juga ya ini dua double cabin trim atas yang sejati ya tinggal dua ini. Tinggal dua ini doang sih, nggak ada lagi pesaingnya. Sekarang ya mungkin D-Max kali ya. D-Max ada. Tapi kan jarang dilirik. Tapi jarang. Terus kalau Hilux sekarang udah diskon. Discontinue, bukan diskon. Discontinue karena sekarang mereka udah fokus jualan Rangga aja sama Cinta betul. Ya kan. Cinta mana? belum ada Cinta ya, belum ada. Jadi yang top tier ya tinggal ini si Triton Ultimate dan Ranger Raptor. Dan ini juga sengaja kita pilih yang diesel ya. Iya, yang diesel karena bisa buat lebih mendekatkan lah. Soalnya kalau yang fisik sing 3000 cc itu udah timpangnya jauh banget dari harga, spek mesin jauh. Cuman mungkin kalau dipikir-pikir kalau misalnya kita Sultan Tambang udah nggak mikir harga sih. Nggak mikir. Jadi ya udah lebih ke yang mana mobil yang gue suka gitu. Makanya dua mobil ini kita sandingkan ya. Mungkin bagi Sultan Tambang itu kira-kira mana yang dipilih gitu. Betul sekali. Karena kalau misalnya mau kita simpulin, yang ini tuh pilihan logis. Ya. Nah yang itu pilihan emosional. Ya ini emosional kayak, aduh gue nafsu banget nih sama Raptor. Nggak bodoh deh harga segitu gue beli gitu misalnya. Tapi kalau misalnya secara rasional kita buat usaha gitu di tambang, kayak ini cukup deh. Kayak gue beli ini satu gue bisa dapat dua ginian gitu. Iya dan ini bukan nggak enak loh, enak mobilnya, mobilnya nyaman, fiturnya juga lengkap dan ya itu bahkan dibanding Pajero pun gue mau mempertimbangkan buat beli mobil ini. Kalau gue nggak butuh baris ketiga. Terima kasih sudah menonton konten ini bos geng. Ya jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa juga cek website kita di mobil123.com dan media sosial kita di mobil123. Betul sekali. Wali Taufik Walidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mobil 123